Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 192 soal nomor 4. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Diketahui segi 4T UVW berkoordinat T 3,2, U 1, -4, V negatif 2, -3, dan W negatif 2,4. Gambar bayangan segi 4T UVW setelah ditranslasi oleh negatif 2, 3, dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke. Nah, langkah pertama tentu saja kita siapkan dulu bidang koordinat ya, Dek ya. Di sini Kak Sari pakainya kertas berpetak atau kertas kotak supaya mudah mengerjakannya. Nah, dari titik pangkal, titik 0 ini ke sebelah kanan dan kiri, ini adalah sumbu X. Ini ya, yang dari titik pangkal ke kanan ini adalah sumbu X bernilai positif. Positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dari titik pangkal ke kiri ini juga sumbu X tetapi yang bernilai negatif ya. Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Dari titik pangkal ke atas dan ke bawah itu adalah sumbu Y. Oke, di sini Kak Sari udah tulis sumbu Y. Nah, sementara ya, untuk yang ke atas ini adalah yang bernilai positif ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang ke bawah ini yang bernilai negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Oke, kita letakkan yang pertama untuk titik T. Koordinatnya 3,2. Artinya X-nya di angka 3, Y-nya di angka 2. Caranya tuh kayak gini, Dek. Nah, dari titik pangkal kita bergerak ke sumbu X yang positif ke angka 3, kemudian nanti belok ke sumbu Y yang positif ke angka 2. Kayak gini nih. Nih, titik pangkal di sini, kita ke sumbu X yang positif, itu berarti ke kanan kan? Nih, berhenti di angka 3, terus belok sumbu Y yang positif itu ke bawah atau ke atas? Ke atas ya, ke atas. Nah, sebanyak 2 langkah. Berhenti di sini. Kenapa berhenti di sini? Karena ini lurus dengan angka 2, ya. Tuh, jadi sumbu X-nya 3, terus belok ke atas 2. Maka disinilah titik T. Kasih koordinatnya 3,2. Nah, lanjut sekarang untuk U. 1, negatif 4. Berarti X-nya 1, Y-nya negatif 4. Sama, mulainya dari titik pangkal. Dari 0 menuju X1 itu ke kanan ya. Karena kalau ke kiri kan negatif. Nah, 1 itu ke kanan sini. Terus belok ya, belok ke atas atau ke bawah. Karena tadi Y-nya bernilai negatif 4, berarti beloknya ke bawah. Ulang, dari 0 ke 1, terus belok ke bawah sampai ketemu negatif 4. Mana. Nah, ini di sini ya, lurusnya negatif 4 tuh. Berarti di sini titiknya. Oke, ini adalah titik U. 1, negatif 4. Ini 1, ini negatif 4. Pertemunya di sini ya. 1 dengan negatif 4. Oke, sudah. Lanjut sekarang yang V. Negatif 2, negatif 3. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3. Mana itu? Dari sini. Dari 0 ini negatif 2 itu ke sini. Hop. Setelah itu ke bawah ya, negatif 3. Hop. Nah, gitu ya. Jadi negatif 2 terus belok ke bawah sampai lurus dengan angka negatif 3. Nih, seret gitu. Maka di sini letaknya. Apa ini tadi? V. Negatif 2, negatif 3. Oke, satu lagi sekarang yang W. Negatif 2,4. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya 4. Oke, X-nya negatif 2 itu ke sini. Nah, kemudian Y-nya 4. 4 itu berarti ke atas ya, ke atas sini. Nah, gini, set, op, ke sini ya, berhentinya di sini karena lurus dengan angka 4. Oke, ini adalah W ya, negatif 2,4. Oke, nah sekarang bisa kita hubungkan T ke U ke V ke W kembali lagi ke T. Gunakan penggaris supaya rapi. Ini dia, kita hubungkan ya, dari titik T ke U. Karena kan nama segi empatnya TUVW, jadi dari T ke U, kemudian dari U ke V.
Dari V ke W. Oke. Terakhir W dihubungkan lagi ke T. Jadilah segi 4 TUVW. Sudah kayak gini ya. Ini gambar yang pertama. Nanti di akhir pengerjaan soal kita, soal nomor 4 ini akan terjadi 3 gambar deh ya. Jadi ini gambar yang pertama yaitu segi 4 TUVW. Nah, sekarang kita mau mengerjakan untuk membentuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu segi 4 TUVW tadi ditranslasi oleh negatif 2,3. Ditranslasi itu artinya apa? Digeser. Digeser segi mana, Kak? Ini digeser 2 satuan ke kiri, dilanjutkan 3 satuan ke atas. Kok tahu kiri sama atasnya, Kak? Karena kayak gini deh cara menghafalnya ya. Yang atas ini selalu kanan atau kiri. Karena dia bernilai negatif berarti kiri. Nah, seandainya dia bernilai positif berarti gesernya ke kanan ya. Pokoknya kalau negatif itu ke kiri. Nah, yang bawah ini untuk atas dan bawah. Yang kalau positif itu berarti ke atas. Seandainya ini bernilai negatif berarti kamu gesernya ke bawah. Maka ini nanti segi 4 TUVW kita geser 2 langkah ke kiri, dilanjutkan 3 langkah ke atas. Gimana cara ngegesernya? Satu persatu. Mulai dari titik T kita geser 2 ke kiri, 3 ke atas, nanti terus U, kemudian V, kemudian W. Maka akan terbentuk bangun yang sama persis tetapi sudah digeser. Oke ya, kita mulai ya, kita geser. Untuk yang T dulu, di sini ingat ngegesernya selalu sama. 2 langkah ke kiri dilanjutkan 3 langkah ke atas. Oke. Ini kan T posisinya di sini ya, Dek ya. Kita geser 2 langkah ke kiri. 1 2 dilanjutkan 3 langkah ke atas. 1 2 3. Nah, berarti posisi T yang baru itu di sini. Setelah digeser 2 langkah ke kiri, belok 3 langkah ke atas. Inilah titik T yang baru. Kita nyebutnya T aksen ya. Nah, kasih koordinatnya. Lihat, untuk koordinat ini tarik aja ke bawah. Ini menunjukkan angka berapa? Angka 1. Berarti tulis sini dan tarik ke sini. Nah, ini menunjukkan angka berapa? 5. Berarti 1,5. Itu ya, koordinat T aksen. Awalnya T menjadi T aksen. Awalnya 3,2 menjadi 1,5. Oke, nah sekarang untuk yang U. Sama, kita geser 2 langkah ke kiri, belok 3 langkah ke atas. Siap ya? 1, 2, kemudian 1, 2, 3. Nah, maka yang baru di sini nih untuk titik U. Ya, kita sebut U aksen. Koordinatnya, lihat ke sini lurusnya dengan angka negatif 1, ke sini lurusnya dengan angka negatif 1 juga. Berarti U aksen koordinatnya adalah negatif 1, negatif 1. Ya, awalnya U-nya di sini digeser 2 langkah ke kiri, belok 3 langkah ke atas, jadinya di sebelah sini. Nah, nanti akan kita hubungkan juga antara T aksen ke U aksen ini. Tetapi sekarang kita bikin dulu untuk V aksennya. Awalnya V-nya di sini, ya. Kita geser 2 langkah ke kiri, 3 langkah ke atas. 1 2 1 2 3. Oh, ada di sini ya. Nah, maka inilah titik V aksen. Koordinatnya berapa? Nih, dia ada di sumbu X, berarti tetap 0. Kemudian, sorry, bukan X-nya yang 0 ya. Ini jelas-jelas di sumbu X-nya nih, di angka negatif 4. Nah, sumbu Y-nya dia nggak ke atas, nggak ke bawah, berarti sumbu Y-nya itu 0. Nah, pokoknya kalau posisinya di sini, pasti sumbu Y-nya itu 0 ya. Jadi hanya negatif 4 aja, terus koma 0. Ini dia koordinat V aksen. Oke, terakhir untuk W aksen. Awalnya W-nya di sini. Nah, sekarang kita geser 2 langkah ke kiri, 1 2, belok 3 langkah ke atas, 1 2 3. Berarti posisi akhirnya di sini. Ini untuk W aksen. Koordinatnya, lihat dulu di sumbu X-nya. Kalau kita tarik garis, dia angka berapa ini? Angka negatif 4. Berarti tulis negatif 4, di sumbu Y-nya ketemu angka berapa ini? 7.
Nah, gitu ya. Jadi W aksen koordinatnya adalah negatif 4,7. Kalau sudah kita hubungkan ya antara T aksen, U aksen, V aksen, dan W aksen. Gunakan penggaris supaya bagus hasilnya ya, supaya lurus. Nah, oh iya, sekalian aja di sini Kak Sari akan gunakan warna yang berbeda ya, Dek ya. Tadi kan yang awal sudah pakai warna abu-abu, warnanya pensil. Nah, sekarang gambar yang kedua setelah ditranslasi, Kak Sari gunakan gambar merah ya. Nah, ini seret, T aksen ke U aksen, U aksen ke V aksen. Sekarang V aksen ke W aksen. Kayak gini. Terakhir W aksennya kembali lagi ke T aksen. Nah, gitu. Kelihatan ya? Awalnya yang berwarna abu-abu atau warna pensil ini. T, U, V, W. Setelah digeser menjadi yang berwarna merah. T aksen, U aksen, V aksen, W aksen. Ya, gambarnya sih sama persis. Luasnya juga sama persis. Hanya digeser saja. Inilah yang dimaksud dengan translasi, digeser ya. Oke, sip. Translasinya sudah beres. Nah, sekarang satu lagi. Dari hasil translasi tadi, kita harus cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti yang dicerminkan itu gambar yang pertama atau gambar yang kedua. Ya, yang dicerminkan adalah gambar yang kedua atau yang berwarna merah ini. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita bikin dulu garis Y sama dengan X-nya. Untuk membuat garis Y sama dengan X itu caranya gampang, Dek. Jadi kan ceritanya itu Y-nya itu angkanya sama dengan X. Sorry, kenapa jadi angka 3 ya? Y itu sama dengan X. Angkanya selalu sama. Maksudnya gimana? Misalnya Y-nya angkanya angka 1 itu di sini. Berarti X-nya angkanya angka berapa? Ya 1 juga. Ya kan? Karena kan Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Nah, dibolak-balik sama aja ya. Jadi 1 di sini juga 1. Ketemunya di mana? Ini kalau kita tarik garis ke sini ketemunya. Nah, di sini. Ya, terus lagi kalau Y-nya 2 berarti X-nya berapa? X-nya juga 2. Nih, Y2 itu kan yang ini. X2 itu yang di sini. Nah, jadi mereka dipertemukan aja. X-nya 2, ternyata Y-nya juga 2. Ya, nah kayak gitu. Nah, dari dua titik ini aja sudah bisa membentuk garis Y sama dengan X. Tinggal dihubungkan aja nih dua titik ini. Otomatis 0 sama 0-nya ya, 0 punyanya Y sama 0 punyanya X sama aja ya. Nah, jadi kayak gini. Inilah garis Y sama dengan X. Oke, kayak gitu deh ya. Ini garis Y sama dengan X. Jadi kalau di gambarnya Kak Sari itu dia akan selalu ada di tengah-tengah di titik sini. Nih Kak Sari benerin ya. Di titik sini, titik sini, titik sini, titik sini gitu. Terus titik sini, titik sini, titik sini, titik sini gitu loh. Terus kayak gitu ya. Tinggal dihubungkan aja. Ngegarisnya yang rapi, yang lurus. Nah, punya Kak Sari benerin juga kalau belum lurus. Untungnya kan pakai pensil ya. Enaknya mengerjakan matematika itu memang harus pakai pensil. Jadi kalau ada yang salah-salah masih bisa dikoreksi. Jangan ujuk-ujuk langsung pakai ballpoint ya atau pulpen. Jangan, pakai pensil aja. Toh kita akan mengerjakannya nggak tahu nanti di tengah jalan udah langsung bisa bener atau masih ada yang perlu dikoreksi. Seperti Kak Sari gini nih, tuh koreksi sana sini udah ya. Nah, kalau udah jadi garisnya kayak gitu dirapikan. Kalau masih kayak ada garis yang double gitu, seperti ini dirapikan aja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah kasih nama, ini adalah garis Y sama dengan X. Yang ini tadi hapus aja. Nah, udah ya. Inilah garis Y sama dengan X. Oke, nah sekarang ceritanya segi 4 kita yang berwarna merah ini akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X yang di sini. Kalau dicerminkan itu karena dia awalnya berada di sebelah sini ya, sebelah kiri agak atas ini. Nanti setelah dicerminkan hasilnya kira-kira di mana, Dek? Di sebelah sininya. Nah,
ya, kan ini anggaplah bendanya, kemudian ini cerminnya. Maka hasil cerminnya nanti di mana? Tentu saja di seberang bendanya itu. Oke, siap ya. Kak Sari bantuin sampai selesai. Nah, yang pertama yang akan kita cerminkan adalah titik T aksen ini. Titik T aksen ini awalnya kan di sini. Nanti kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka dia akan berada di sekitar sini. Tapi tepatnya di mana? Cara mau tepatnya itu kayak gini aja deh. Lihat koordinat T aksen. T aksen itu kan 1,5. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ini angkanya langsung kamu balik 1,5 menjadi 5,1. Nah, kita cari 5,1 itu di mana? X-nya 5 ini, Y-nya 1 ke atas. Nah, ini kan angka 1 nih. Tuh ya. Jadi X-nya 5 terus ke atas 1. Maka disinilah titik T aksen 2. Kita nyebutnya T aksen 2. Koordinatnya 5,1. Pokoknya kebalikannya asalnya 1,5 menjadi 5,1. Maka disinilah titiknya. Ya, ini sudah hasil pencerminan dari T aksen. Dicerminkan jadinya T aksen 2. Oke, kita simpan dulu. Nah, sekarang kita mau cerminkan titik yang lain, yaitu ini, titik U aksen, ya. Ini tadi kehapus. Nah, titik U aksen. Titik U aksen ada tepat pada garis Y sama dengan X. Kalau dicerminkan berarti di mana nanti? Apakah sebelah sini? Apakah sebelah sana? Enggak. Yang tepat adalah ya tetap di sini karena dia berada pada garis atau pada sumbu Y sama dengan X ya. Jadi ini U aksen negatif 1, negatif 1, tulis juga U aksen 2 sama koordinatnya negatif 1, negatif 1 juga ya. Jadi dia nggak kemana-mana. Nah, nanti T aksen 2 ini kita hubungkan dengan U aksen 2. Nah, sekarang kita cerminkan juga untuk V aksen. Lihat koordinat V aksen negatif 4,0. Kalau dibalik jadi gimana? 0, negatif 4. Nah, 0, negatif 4 itu X-nya 0 tetap di sini, Y-nya negatif 4 itu ke bawah sini. Nah, ini sampai ketemu ini deh, angka negatif 4 ya kan. Jadi 0 dihubungkan dengan negatif 4. Disinilah letak V aksen 2, yaitu 0, negatif 4. Ya, jadi kita udah punya T aksen 2, nanti dihubungkan ke U aksen 2, terus dihubungkan ke V aksen 2. Sret, sret, sret gitu. Nah, terakhir nanti kita hubungkan juga dengan W aksen 2. Nih, posisinya W aksen itu negatif 4,7. Kalau dibalik menjadi 7, negatif 4. Gimana kira-kira 7, negatif 4? Di sini X-nya cari angka 7, ini dia. Terus belok Y-nya negatif 4 itu ke bawah. Terus. Nah, di sini ya. Ini kan kalau diluruskan pas ya nih angka negatif 4, ya kan? Tuh ya. Tuh gitu. Jadi 7 sama negatif 4 nih dipertemukan. Disinilah pertemuannya. Nah, sehingga inilah W aksen 2, yaitu 7, negatif 4. Sudah, kalau gitu tinggal ngehubungkan aja T aksen 2, U aksen 2, V aksen 2, W aksen 2, kembali lagi ke T aksen 2. Kali ini Kak Sari pakai spidol warna biru ya, biar kontras, biar kelihatan hasil akhirnya. Nih. T aksen 2 ke U aksen 2. Oke. U aksen 2 ke V aksen 2. Nah, terus V aksen 2 ke W aksen 2. Terakhir W aksen 2 kembali lagi dihubungkan ke T aksen 2. Tada, sudah jadi. Ini dia hasilnya. Coba Kak Sari perkecil tampilan videonya biar bisa kelihatan semua ya. Nah, ini dia deh. Jadi sudah tercipta 3 gambar ya, sesuai soal yang diminta di nomor 4 ini. Gambar yang pertama itu yang pakai pensil ini, T
U, V, W ya, dia berbentuk segi 4 kayak gitu. Kemudian gambar kedua itu yang merah, ini hasil pergeseran atau translasi ya, menjadi T aksen, U aksen, V aksen, W aksen. Nah, pokoknya yang berwarna merah ini. Terus gambar yang ketiga yang biru ini hasil pencerminan gambar warna merah tadi terhadap garis Y sama dengan X ya. Jadinya T aksen 2, U aksen 2, V aksen 2, W aksen 2 kayak gini. Gambarnya sih sama persis, cuman kayak dicerminkan aja ini dari yang merah ini menjadi yang biru di sini. Ya, jadi seperti kebalik gitu kan gambarnya ya. Kalau dari gambar asal ke gambar merah sih posisinya sama, hanya digeser saja. Tetapi kalau yang merah menjadi biru ini karena dia dicerminkan maka jadinya seperti ini. Paham ya Dek ya? Nah, terus kalian gimana cara menjawabnya soal nomor 4? Persis seperti Kak Sari gini cara jawabnya ya. Langkah demi langkahnya letakkan dulu tiap koordinat titik T, U, V, W ini. Kemudian ditranslasi jadilah gambar warna merah ini. Kemudian gambar warna merah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, jadilah gambar warna biru. Kalian juga bikin pakai 3 warna seperti ini supaya jelas terlihat, karena kalau semuanya pakai pensil nanti akan tumpuk-tumpuk kayak gitu deh gambarnya dek, tidak terlalu jelas terlihat ya. Dan bikin yang lebih baik daripada versinya Kak Sari, tentu saja ya harus lebih baik kan. Kak Sari kan tujuannya ngajarin, nah kalian yang sedang belajar harus berusaha lebih baik lagi. Oke? Udah kayak gitu aja. Nah sekarang karena udah selesai, waktunya Kak Sari pamit dong ya. Buat kamu yang mau gabung ke grupnya Kak Sari dek, boleh selama belum penuh ya, langsung chat aja ke 081 456 10 9870. Kamu ajak-ajak temenmu untuk gabung ke grup ini juga boleh loh, asalkan temenmu itu juga duduk di bangku SMP. Nanti kalau sudah lulus SMP ya berarti harus meninggalkan grup, kayak gitu aja kan ya. Nah grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, sekarang Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.